hadirnya Satrio Piningit kan juga banyak menguntungkan sebagian pihak, tapi juga banyak merugikan sebagian pihak. Betul. Mungkin bisa diterangkan ya. Menguntungkan sebagian pihak itu karena begitu dia tampil itu sudah ada ketentraman di hati mereka. Waduh, aku ndelok wong iki hatiku tak tentrem, hatiku kok ayem gitu loh. Tapi banyak juga yang rugi karena apa? Karena yang rugi itu adalah yang sudah terlanjur menguasai semua sektor-sektor yang ada di negeri kita. Misalnya menguasai sektor perminyakan, misalnya menguasai sektor perikanan, misalnya mempunyai sektor kelautan, perkapalan atau dan lain sebagainya lah. Dan yang selama ini mapan menjadi dia gelisah, tapi tidak masalah. Inilah yang salah satu sebab timbulnya suatu disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Jadi disinteraksi sosial itu ada kepentingan sosial yang saling benturan gitu. Nah ini, termasuk masalah COVID sekarang ini juga ujian buat kita. Nah, dirumahkan itu artinya kan merenung kembali. Dikatakan tidak ada itu nyatanya korbannya banyak. Dia dikatakan korbannya banyak itu wong dulu itu begeblok itu ya pernah ada, tapi sekarang kok gegap gempita. Ini juga mungkin ada yang memanfaatkan menggegap gempitakan sehingga manusia itu menjadi gelisah. Nah, gelisahnya manusia, sana yang untung oknum-oknum itu tidak terusik istananya yang sudah mapan tadi itu ya. Tapi kehadiran Satrio Piningit kelihatannya juga menguntungkan kaum marhen. Jelas menguntungkan kaum marhen. Ya, karena sebenarnya kaum marhen itulah yang mayoritas Indonesia dari segi agama mayoritas beragama Islam. Tapi dari sisi politik mayoritas Indonesia adalah mayoritas kaum marhen. Ya. Kenapa kaum marhen? Hidup di negara kaya kok hidupnya miskin. Si marhen itu orang miskin, rajin bekerja tapi hidup di negara yang kaya. Kenapa miskin? Karena sistem yang memiskinkan. Nah, kalau orang berpolitik mesti bisa berpikir, loh, sejak kapan dimiskinkan itu? Bung Karno menemukan si marhen itu tahun 1927, tanggal 4 Juli di Bandung Selatan ya. Itu menemukan, baru Bung Karno merenung waktu di ITB, merenung. Setelah merenung lalu membuat buku ada di bawah bendera revolusi, ada Sarinah, ada Indonesia Menggugat, ada 602 buku yang ditulis oleh Bung Karno itu macam-macam ya. Nah, setelah itu si marhen dengan hadirnya Satrio Piningit, dia merasa terwakili aspirasinya. Karena Satrio Piningit pasti merubah sistem. Kalau belum merubah sistem berarti ya bukan. Karena sistem ini yang menderitakan kaum marhen. Jadi justru yang akan mengangkat nasib kaum marhen itu Satrio Piningit nanti ya itu tadi, karena jenenge Satrio itu mesti melawan toh ya, Kalau di dalam pewayangan Ramayana sebenarnya Dewi Sinta itu adalah Ibu Pertiwi. Kalau di pewayangan ya, Ibu Pertiwi dicuri sama Rahwana. Rah itu getih, Wono itu hutan. Rajane Ngalengka Diraja ya. Itu sindiran leluhur kita terhadap suatu negara bahwa Sinta Ibu Pertiwi sedang dikuasai oleh sistem, oleh raja yang sebenarnya darahnya darah hutan. Rah Wono Raja. Rah itu getih, Wono itu alas, Raja itu ratu. Kita ratu, mestinya ratu kan priayi, tapi tidak ini serakah ya. Wakan yo pandaku yo donyaku gitu. Nah, pada waktu itu Satrio Piningitnya belum kelihatan karena Prabu Rama untuk mengambil Sinta kembali istrinya, untuk memerdekakan Ibu Pertiwi, mengirim beberapa utusan. Anila gagal, Anggada gagal,
lalu Srigriwo gagal ya, semua gagal. Ternyata yang sukses siapa? Yang sukses itu adalah Anoman, kera putih. Kera putih. Ya, jadi orang-orang yang berjuang dengan kejujuran, dengan kesucian hati, ya, yang lincah, yang berani untuk berhadapan dengan Rahwana tadi, itulah digambarkan sebagai penyebab akibat yang akan hancurnya suatu sistem yang baru. Itu makanya waktu itu ya berubuh Ngalengkodirojo itu udah Anoman ngamuk gitu ya, dipoteng-poteng si Prabu Rawana itulah. Kalau di cerita Mahabharata itu sudah merupakan satu gambaran bahwa Nusantara nanti itu kalau kedatangan seorang guru dari atas angin ya, itu bangsa ini nanti akan berturut-turut menghadapi perang Mahabharata gitu. Mungkin akan banyak orang yang terkecoh dengan kehadirannya Sadra Piningit. Banyak yang akan terkecoh, yang namanya aja Piningit ya, karena mereka tidak menduga sama sekali. Bisa tiba-tiba kok kancaku dulinan medino, kancaku gateng, kancaku jumbritan atau kancaku apa, mungkin begitu. Mungkin gerutak-gerutuk segala macam, mungkin seperti itu ya. Karena yang namanya Piningit itu ya piye to Mas ya, disingit ya, nyingitnya bukan manusia, bukan dia berusaha untuk nyingitnya, tidak. Ya alam jagat raya ini, khususnya Nusantara ini yang menyembunyikan dia gitu. Seperti di Rwanda tadi itu, sembunyi sekian tahun, bangkit lagi, tek langsung menjadi presiden sekarang. Iya.